Bumi yang kita pijak terlihat tenang, tapi jauh di dalamnya ada kekuatan besar yang terus bergerak. Dari letusan gunung berapi hingga gempa bumi yang mengguncang, semuanya menyimpan cerita tentang bagaimana planet ini bekerja. Kami dari kelompok 3 akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam fenomena tersebut. Kalian tahu nggak sih? Ada hubungan antara gunung berapi dan gempa bumi loh. Analogi yang sering digunakan adalah seperti mengguncang kaleng soda. Gelombang seismik dari gempa membuat gelembung gas dalam magma terlepas, meningkatkan tekanan dan memicu erupsi. Langsung saja kita masuk ke dalam materi ya. Pertama-tama kami akan menjelaskan tentang gunung berapi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu gunung berapi. Gunung berapi adalah struktur geologi berupa lubang kepundan atau retakan pada kerak bumi yang menjadi saluran keluarnya magma, gas, dan material vulkanik lainnya dari dalam bumi ke permukaan. Gunung ini terbentuk akibat akumulasi material hasil letusan seperti lava dan abu yang merupakan di sekitar titik keluarnya magma. Berikut ini adalah contoh gambar gunung berapi. Sekarang saya akan menjelaskan struktur gunung berapi. Yang pertama adalah lubang kepundan adalah saluran keluar magma, gas, lava, dan material vulkanik dari dapur magma ke permukaan bumi melalui kawah gunung berapi. Yang kedua adalah erupsi samping adalah keluarnya magma dari sisi gunung api, bukan kawah utama, karena saluran pusat tersumbat, sehingga magma mencari jalur lain. Yang ketiga adalah leleran lava adalah aliran magma pijat bersuhu 800 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius. Meski bergerak lamban sehingga manusia bisa menghindar, alirannya sangat merusak infrastruktur yang dilaluinya. Yang keempat adalah lapisan batuan gunung berapi adalah tumpukan material hasil aktivitas vulkanisme seperti lava yang membeku dan fragmen prikolastik yang menumpuk seiring waktu. Yang kelima adalah dapur magma adalah ruang bawah tanah di dalam kerak bumi yang menampung bantuan cair bermassa jenis tinggi sebelum dialirkan ke permukaan melalui saluran gunung berapi. Yang keenam adalah pipa kepundan adalah saluran utama berbentuk lubang memanjang yang menghubungkan dapur magma dengan kawah. Berfungsi sebagai jalan naiknya magma dan material vulkanik menuju permukaan saat erupsi. Yang ketujuh adalah erupsi pusat adalah letusan di mana magma, gas, dan material vulkanik keluar melalui kawah atau lubang utama di puncak gunung berapi yang terhubung langsung dengan dapur magma. Yang kedelapan adalah awan panas aliran prikolastik adalah campuran gas, abu, dan batuan bersuhu sangat tinggi hingga 1100 derajat Celcius yang meluncur cepat menuruni lereng gunung berapi, seringkali dipicu oleh runtuhnya kubah lava. Yang kesembilan adalah kawah erupsi samping adalah lubang atas saluran keluarnya magma yang berbentuk di bagian lereng atau dinding tubuh gunung api, bukan di puncaknya. Yang terakhir, erupsi eksentrik adalah jenis letusan di mana magma keluar melalui saluran atau kepundan tersendiri di lereng gunung api yang terhubung langsung ke dapur magma tanpa melalui pipa kepundan pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pembentukan gunung berapi. Gunung berapi terbentuk melalui pergerakan lempeng tektonik di atas mantel cair bumi, di mana magma naik ke permukaan melalui celah-celah kerak bumi. Proses utama melalui konvergen, yaitu lempeng bertumbukan atau subduksi. Divergen, yaitu lempeng menjauh. Dan titik panas, yaitu hotspot. Magma yang mendingin dan menumpuk di permukaan membentuk gunung berapi. Bagian utama gunung berapi terdiri dari dapur magma, penyimpanan batuan cair, saluran magma, pipa penghubung ke permukaan, dan kawah atau ventilasi, tempat keluarnya material. Struktur ini juga mencangkup lereng, kerucut vulkanik, kaldera, serta aliran lava. Komponen ini bekerja sama saat terjadi erupsi atau aktivitas magmatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis erupsi gunung berapi. Erupsi gunung berapi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu eksplosif atau ledakan kuat dan efusif atau lelehan lava. Erupsi eksplosif didorong gas tinggi, melontarkan material piroklastik, dan sering terjadi pada magma kental. Erupsi efusif adalah lelehan lava encer dengan sedikit gas, membentuk aliran lava tanpa ledakan besar. Berikut ini adalah contoh gambar ledakan eksplosif dan berikut ini adalah contoh ledakan efusif.
Selanjutnya kami akan menjelaskan contoh kejadian gunung meletus. Yang pertama, Gunung Tambora. Letusan Tambora tahun 1815 adalah letusan terbesar dalam sejarah. Letusan gunung ini terdengar sejauh 2.600 km dan abu jatuh setidaknya sejauh 1.300 km. Kegelapan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung selama lebih dari 2 hari. Aliran piroklastik menyebar setidaknya 20 km dari puncak. Yang kedua, letusan Gunung Toba. Gunung Toba adalah supervolcano purba di Sumatera Utara yang meletus dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu, membentuk kaldera raksasa yang kini menjadi Danau Toba. Letusan tersebut termasuk salah satu yang terbesar dalam sejarah bumi, melepaskan 2.800 km kubik material vulkanik, memicu musim dingin, vulkano global, dan hampir memusnahkan populasi manusia saat itu. Yang ketiga adalah letusan Gunung Krakatau. Letusan Gunung Krakatau yang paling fenomenal terjadi pada 26 sampai 27 Agustus 1883. Peristiwa ini dianggap sebagai salah satu bencana vulkanik terdahsyat dalam sejarah modern karena dampaknya yang dirasakan secara global. Berikut ini adalah contoh ketiganya jika dibandingkan, yaitu Gunung Krakatau, Gunung Tambora, dan Gunung Toba. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang gempa bumi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu gempa bumi. Gempa bumi adalah peristiwa alam berupa getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan tanah akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di bawah litosfer sehingga menimbulkan gelombang seismik. Ada hubungan antara gempa bumi dan struktur bumi loh. Pergeseran pada kerak bumi menimbulkan gempa. Struktur bumi terdiri dari yang pertama kerak bumi atau litosfer, yaitu lapisan paling luar. Yang kedua adalah inti bumi, yaitu lapisan tengah yang panas dan kental. Yang ketiga adalah selubung atau mantel, yaitu bagian terdalam yang sangat panas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi tektonik, yaitu akibat pergeseran lempeng bumi. Yang kedua, gempa bumi vulkanik, yaitu akibat aktivitas gunung berapi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan, yaitu akibat runtuhnya gua atau terowongan bawah tanah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya gempa. Pertama, dua lempeng bumi saling menekan atau bergeser. Kedua, energi tersimpan di batuan. Ketiga, saat tekanan dilepaskan, terjadi getaran. Keempat, titik oval gempa disebut hiposentrum. Sekarang saya akan menjelaskan skala pengukuran gempa bumi. Yang pertama yaitu adalah seismograf, yaitu alat pencatat gempa. Yang kedua ada skala Richter, yaitu pengukur kekuatan energi gempa. Yang terakhir itu ada skala Mercalli, yaitu mengukur tingkat kerusakan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang contoh gempa terkuat di dunia. Yang pertama adalah gempa di Chili pada 1960 bermagnitudo 9,5. Gempa terkuat dalam sejarah, berlangsung selama 10 menit dan memicu tsunami tertinggi 25 meter yang mencapai Jepang dan Filipina. Yang kedua, gempa bumi di Alaska, Amerika Serikat pada tahun 1964 magnitudo 9,2 terjadi selama 4,5 menit mengakibatkan perubahan struktur tanah secara permanen di wilayah Alaska dan memicu tsunami dahsyat di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Yang terakhir adalah gempa di Sumatera, Indonesia tahun 2004, magnitudo 9,1. Gempa dengan patahan terpanjang sekitar 1.300 km memicu tsunami lintasan samudra yang berdampak pada 14 negara dan merupakan salah satu bencana alam paling mematikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apakah gempa bumi dapat dicegah.
Gempa bumi pada dasarnya tidak dapat dicegah. Hingga saat ini, manusia belum memiliki teknologi yang mampu menghentikan pergerakan lempeng bumi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa gempa bumi merupakan proses alami yang terjadi di dalam kerak bumi, khususnya akibat pergeseran lempeng tektonik dalam konsep tektonik lempeng. Selanjutnya saya akan membahas mitigasi gempa. 1. Bangunan tahan gempa, struktur fleksibel, pondasi kuat. 2. Edukasi dan latihan, drop, cover, hold on, simulasi evakuasi. Ketiga, sistem peringatan dini untuk evakuasi cepat. 4. Tata ruang aman, hindari patahan dan daerah rawan. 5. Kesiapan pribadi, tas darurat dan rencana evakuasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi gempa bumi ini. Gempa bumi adalah bagian dari dinamika bumi yang tidak dapat dicegah, tetapi kita bisa meminimalkan risikonya dengan pengetahuan dan kesiapan.